Lanjut keesokan harinya mereka berdua kembali lagi untuk berlatih. Namun sayang, walau sampai babak belur sekalipun, mereka masih belum bisa membangkitkan arkananya. Di tempat lain, Sonya nemenin Jax yang masih dalam tahap pemulihan serta berlatih menggunakan lengan barunya. Come on, Major. I've seen better than that. These don't work. Get off your fucking ass, Major. Malam harinya di meja makan mereka semua kumpul bersama. Di sini Kano dengan sifat angkuh serta arogan itu dipancing habis-habisan emosinya oleh Kung Lao dan juga Liu Kang. Hingga di tengah luapan emosi itulah secara mengejutkan tanpa ia sadari arkananya muncul dengan bentuk sinar laser yang keluar dari bola matanya. Failure. Who wears a hubcap as a helmet? Of the Black fucking Dragon! Dongeng sebelum tidur. Terima kasih. Dongeng sebelum tidur. Melihat si bajingan ini berhasil duluan menemukan Arkana membuat Cole tambah tersudut. Apalagi keesokan harinya yang menjadi lawan tanding Cole di pelatihan adalah Kano. Tapi walaupun secara emosi ia tertekan habis-habisan, Cole masih tetap belum bisa membangkitkan kekuatannya. Lalu di dalam lamunannya tersebut, Raiden tiba-tiba mendatangi Cole dan bilang kalau sebenarnya dia adalah keturunan murni dari sang ninja legendaris Hanzo Hasashi. Itulah kenapa dia bisa memiliki tanda naga sejak lahir. Raiden sebelumnya sangat berharap kepada Cole agar bisa membawa kemenangan buat bumi serta menghentikan tren kemenangan Outworld di turnamen ke-10-nya. Namun melihat kenyataan kalau sekarang Cole bahkan gak bisa mendapatkan arkananya, Raiden terpaksa harus mengubur dalam-dalam mimpinya tersebut. Kemudian dengan menggunakan petirnya, Raiden membuka pintu ruang dan waktu untuk selanjutnya menyuruh Cole kembali saja kepada keluarganya di rumah, karena akan percuma mengikuti turnamen kalau tanpa arkana. Go! Be with your family! Pindah ke Outworld, Shang Tsung kini telah mengumpulkan seluruh petarungnya antara lain Sub-Zero, Milena, Nitara, Cabal, General Reiko, dan terakhir ada Prince Goro. Ia sangat yakin kalau kekuatan dari para petarung bumi nggak ada apa-apanya dibanding mereka semua. Cuman masalahnya sekarang pelindung petir buatan Raiden masih terlalu kuat untuk bisa mereka tembus. Kemudian Cabal mengutarakan idenya yang kebetulan mengenal salah satu petarung bumi agar menghancurkan pelindung tersebut dari dalam. Gak nunggu waktu lama, ia pun segera pergi ke kuil Raiden untuk menemui seseorang yang gak lain adalah Kano. Ia menawarkan uang serta kekuasaan gak terhingga kepada Kano kalau nanti mereka semua sudah berhasil menguasai bumi, asalkan dia mau berkhianat dengan menghancurkan pelindungnya dari dalam. Kano yang tergiur dengan semua ucapan Cabal pun langsung setuju dan segera menggunakan laser merahnya buat menghancurkan patung naga di dalam hingga membuat perisai petir milik Raiden hilang seketika. Dengan begini, Shang Tsung serta seluruh pasukannya plus si pengkhianat Kano berhasil masuk dan muncul di arena pertandingan, hingga membuat pertarungan pun gak terelakkan lagi. Liu Kang dihajar habis-habisan oleh Cabal, Jax terlihat bertarung melawan Reiko, dan begitu juga dengan Sonya yang terpaksa harus merasakan serangan bertubi-tubi dari Milena. Beruntung ia segera melepaskan Sonya setelah tahu kalau ternyata dia nggak memiliki tanda naga. Cuman setelah lepas dari Milena, Sonya dihadapkan lagi dengan Kano yang sebelumnya emang punya dendam tersendiri kepada gadis pirang tersebut. Lalu Kano dengan kekuatan barunya bisa dengan mudah memotong serta menjatuhkan patung besar ke arah Sonya. Lanjut, Kung Lao yang kebagian tarung melawan Nitara terlihat nggak mengalami kesulitan berarti. Terbukti dengan keberhasilannya membunuh wanita bersayap tersebut hingga tubuhnya terbelah menjadi dua bagian. Flawless victory. Sementara itu, Cole juga mendapati seorang penyusup di garasi rumahnya yang nggak lain adalah Prince Goro. Cole yang belum mampu membangkitkan arkana nggak bisa berbuat banyak di hadapan makhluk besar bertangan 4 tersebut. Now I tear out your stomach. Sang istri yang gak kuat melihat suaminya dihajar habis-habisan oleh Goro nekat mengambil kampak untuk sekedar mengalihkan perhatiannya. Kemudian secara tiba-tiba ketika melihat anak dan istrinya menjadi bulan-bulanan Goro, Cole akhirnya berhasil membangkitkan arkananya yang berbentuk baju zirah emas di sekujur tubuhnya. Lalu dia pun segera bangkit kembali untuk menyerang Goro dan tentunya dengan kekuatan serta ketahanan fisik yang meningkat drastis.
Bukan cuma baju Zira sebagai pertahanan sempurna, ternyata Arcana milik Cole juga memunculkan 2 bilah senjata emas tepat di kedua belah tangannya. Lalu dengan menggunakan senjata tersebut, ia memotong satu lengan Goro, kemudian merobek perutnya dan terakhir mencolok matanya hingga dia mati saat itu juga. Balik ke kuil, Jax terlihat sangat kesusahan mengangkat batu besar yang hampir menindih Sonya. Lalu di tengah usahanya inilah secara mengejutkan Arcana miliknya juga muncul berupa lengan robot yang teramat sangat kuat, bahkan bisa dengan mudahnya mengangkat batu sebesar itu. Kemudian suasana berubah menjadi semakin dramatis setelah Raiden menjemput kembali Cole serta memberitahu Bi-Han kalau ternyata 4000 tahun lalu ia masih menyisakan satu bayi keturunan dari Hanzo Hasashi. Dan orang itu nggak lain adalah Cole yang kini berada tepat di hadapan mereka. Selanjutnya untuk menghindari pertarungan semakin memanas, Raiden lalu membuka portal bagi seluruh petarung bumi agar bisa meninggalkan tempat tersebut. Tapi Shang Tsung nggak tinggal diam. Ia segera memerintahkan Sub-Zero buat menghentikan sebagian dari mereka pergi. Alhasil, Cole, Liu Kang, serta Kung Lao terpental menjauh dari portal. Kemudian dengan kekuatan supurnya, Shang Tsung secara tiba-tiba langsung menghisap jiwa Kung Lao keluar dari tubuhnya. Dan dari kejauhan Liu Kang berlari untuk coba menyelamatkan dia. Tapi sayangnya semua sudah terlambat, Kung Lao gugur di pertempuran ini. Cole yang saat itu masih berpikiran jernih segera menarik paksa Liu Kang menuju portal yang tadi dibuat Raiden untuk segera menyusul ke sebuah dimensi lain bernama The Void. Sebuah tempat yang gak bisa dicapai oleh Shang Tsung beserta antek-anteknya. Di dimensi inilah Raiden memberikan kunai peninggalan Hanzo kepada Cole. Kunai yang masih terdapat darahnya tersebut ia ambil tepat setelah Hanzo berhasil mengirimkan tubuhnya sendiri ke neraka terdalam dengan sisa kekuatannya, dan berharap suatu saat bisa kembali untuk membalaskan dendamnya. Raiden mengatakan kalau jiwa dari Hanzo bisa aja ikut bertarung bersama Cole ketika kunai tersebut digunakan. Sadar kalau Shang Tsung gak akan berhenti kalau mereka semua belum mati, Cole lantas menyarankan sebuah serangan balik kepada mereka dengan meminta Raiden memindahkan tubuh dari para petarung agar bisa berhadapan satu lawan satu secara adil. Jax meminta pertarungan ulang melawan Reiko, begitu juga dengan Liu Kang, ia memilih Kebal kembali sebagai musuhnya. Sementara Sonya yang sebelumnya pernah berhasil melumpuhkan Kano dengan mudah diminta untuk kembali melawan pengkhianat tersebut. Dan terakhir, Cole akan melawan wanita sadis bernama Mileena. Khusus untuk Sub-Zero yang mana ia adalah petarung terkuat milik Outworld, nantinya akan mereka hadapi bersama-sama sebagai tim. Singkat cerita, Raiden pun segera mengirimkan mereka semua ke tempat yang sudah direncanakan menggunakan portal petir miliknya. Lou and I will take Mileena and Cabal. I know this is personal for you. Please tell me I get the bitch with the teeth. You get to take out your old buddy Kane now. Give me Reiko. I got a score to settle. We saved Sub-Zero for last. As a team. Menggunakan Arcana yang kini dimilikinya, Jax begitu mudah bisa membunuh Reiko dengan menghancurkan kepalanya. Tepat di tempat tinggalnya dulu, Sonya dengan cerdiknya bisa menghajar Kano yang menyerang secara membabi buta. Walaupun tanpa tanda naga apalagi Arcana, dia berhasil memanfaatkan kebodohan Kano serta melemparkan sesuatu ke arah matanya hingga membuat pengkhianat tersebut kini sudah nggak bisa lagi mengeluarkan lasernya. Kano yang berada di puncak emosi segera balas menyerang wanita pirang ini dengan kekuatan penuh sampai-sampai membuat mereka berdua terpental keluar dari rumah. Lalu dengan menggunakan batu kecil, Sonya menancapkannya tepat ke dalam mata Kano hingga membuatnya mati seketika itu juga, dan secara otomatis tanda naga milik Kano berpindah kepada Sonya. Cole bersama Liu Kang melawan Cabal dan Mileena sekaligus di tempat yang sama. Dengan emosi yang meluap-luap karena kematian Kung Lao sebelumnya, Liu Kang berhasil menyudutkan Cabal hingga dia terjebak di kubangan aspal, untuk selanjutnya diselesaikan menggunakan naga api yang membakar seluruh tubuh Cabal sampai hancur. Fatality. Di sisi lain tampak Cole sedikit kesulitan menghadapi Mileena yang bisa menyerang dari segala arah. Lalu secara mengejutkan, Sonya datang ke tempat tersebut dan menyerang Mileena menggunakan tinju laser hingga membuat tubuh wanita tersebut berlubang serta mati dalam sekejap. Yap, Sonya langsung berhasil mendapatkan Arcana miliknya tepat setelah tanda naga pindah ke tubuhnya. That's pretty cool. Little parting gift from Kano. Belum sempat menikmati kemenangan di sana, tiba-tiba Sub-Zero muncul di tempat tersebut setelah sebelumnya menculik anak dan istrinya Cole. Ia datang dengan membawa seutas gelang milik anaknya Cole.
Lalu dengan luapan emosi yang segitu besarnya, Cole segera lari menghampiri Sub-Zero ke sebuah portal yang ngebawa mereka ke tempat asing penuh es. Ternyata di sana juga sudah tampak anak istrinya Cole dalam keadaan membeku dan pertarungan pun menjadi nggak terelakkan lagi. Meskipun dengan kekuatannya sekarang, Sub-Zero masih terlalu superior bagi Cole hingga dia pun dihajar habis-habisan di sana. Menggunakan kunai yang tadi diberikan Raiden, Cole kembali menyerang Sub-Zero, tapi nihil karena serangannya lagi-lagi bisa dibalikkan dengan mudah hingga membuat tangan Cole berdarah akibat kunainya sendiri. Dan disinilah hal mengejutkan pun terjadi karena efek dari tercampurnya darah Cole serta Hanzo yang ada di kunai tadi membuat legenda ninja tersebut bisa bangkit kembali untuk membalaskan dendamnya. Lalu dari belakang, Hanzo yang kini memperkenalkan diri sebagai Scorpion menyerang Sub-Zero menggunakan kunai dari neraka. Dan terjadilah pertarungan sengit antara dua ninja legendaris ini yang tampak sengit dan berimbang. Sementara itu saat mereka berdua dalam pertarungan, Cole berusaha mengeluarkan anak istrinya dari jerat es milik Sub-Zero. Melihat hal tersebut, Hanzo teringat kembali akan mendiang anak istrinya yang dulu juga dibantai dengan cara yang sama. Kemudian Cole yang kini juga mendapat serangan dari Sub-Zero akhirnya ikut masuk ke dalam pertarungan hingga membuatnya tersudut lalu mutusin buat membekukan kaki Scorpion agar bisa melawan mereka satu persatu. Tapi di luar dugaan ternyata Cole yang ia anggap lemah justru membuat Sub-Zero semakin tersudut karena tongkat Cole berhasil menancap di dadanya. Di sudut lain, Scorpion juga berhasil melepaskan diri dan juga anak istri Cole dari jeratan es menggunakan api yang keluar dari tangannya. Kemudian dengan gabungan dari kekuatan dua petarung beda generasi tersebut, Sub-Zero berhasil dilumpuhkan. Lanjut, saat ia sudah nggak mampu untuk bangkit kembali, Scorpion membuka topengnya lalu menyemburkan api dari mulutnya hingga membuat Sub-Zero akhirnya terbakar dan mati seketika. Sebelum kedatangan Raiden bersama dengan teman-teman Cole yang lain, Scorpion sempat berpesan kepadanya agar ngejaga garis keturunan dari klan Shiryu. I'm impressed. Dari sudut ruangan tiba-tiba Shang Tsung juga datang ke tempat tersebut serta mengancam kalau ini semua belum berakhir karena suatu hari nanti ia bakal balik lagi dengan pasukan yang lebih besar dan juga lebih kuat tentunya. Lalu Raiden yang kesal karena mulut besar Shang Tsung ini langsung mengeluarkan portal petir untuk mengirimnya secara paksa ke tempat asalnya yaitu Outworld. Next time I see you. Di depan seluruh petarung bumi, Raiden mengiyakan kalau ini semua belum berakhir karena bisa aja dimensi lain bakalan berbuat yang sama seperti yang pernah dilakukan Shang Tsung. Maka dari itu ia segera menyusun list orang-orang terpilih yang harus mereka cari agar nantinya bisa cepat dilatih dan gak kelabakan kayak sekarang. Nah, di penghujung film terlihat Cole yang sudah pensiun sebagai petarung amatir kini tengah bersiap ke Hollywood buat ngejemput petarung-petarung baru perwakilan dari bumi. The end. Selesai juga akhirnya. Lumayan panjang juga ya ternyata alur cerita kali ini. Well, gimana nih pendapat kalian semua? Seru banget kan? Ya jelas lah, apalagi dengan adanya aktor dari negeri sendiri yang ikut serta beradu akting di film Hollywood sekelas Mortal Kombat kayak gini berasa beda aja gitu feel-nya. So guys, sampai sini dulu kali ya video kali ini. Stay tune terus untuk konten selanjutnya. Gue Zai pamit. See you.